Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita sore hari ini bertemu kembali di saat-saat menjelang berbuka puasa. Para pemirsa, sumber hukum Islam selain Al-Quran itu juga ada yang disebut dengan hadis. Maka di sore hari ini secara singkat kita akan berbicara tentang hadis. Kita mengenal hadis secara singkat dan apa itu hadis. Sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis memiliki peran penting dalam memberikan penegasan hukum-hukum syariat. Hadis memiliki peran penting dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Apakah itu halal, wajib, apakah itu haram, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa tidak semua hadis yang kita terima itu bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum. Dan lalu kita juga sering mendengar ada sunnah, ada hadis, ada khobar, dan lain sebagainya. Pendek kata, apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Baik beliau sebelum diangkat menjadi nabi, setelah diangkat menjadi nabi, dan itu perbuatan beliau yang disebut dengan qaulin, au fi'lin, au taqririn, yaitu perkataan beliau, perbuatan beliau, kemudian juga ketika beliau mendiamkan sesuatu, tidak memberikan komentar terhadap sesuatu yang berada di depan beliau. Sekedar contoh misalnya ketika Rasulullah sedang berjalan di suatu daerah, ketika Rasulullah kemudian disodorkan dengan makanan atau daging dobbun yang mirip-mirip biawak begitu. Ketika itu Rasulullah tidak makan, tapi ketika sahabat makannya Rasulullah tidak melarangnya. Itu artinya takrir. Rasulullah membolehkan, walaupun Rasulullah tidak makan itu. Nah, banyak lagi hadis-hadis yang sejenis itu. Jadi sunnah itu pada umumnya adalah jalan yang disampaikan kepada Rasulullah baik sebelum beliau diutus menjadi nabi atau sesudah. Tetapi kalau hadis itu pembicaraannya semua perkataan Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah atau takrir Rasulullah itu setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Nah, ini direkam oleh para sahabat, terutama istri Rasulullah Siti Aisyah dan orang-orang terdekat Rasulullah yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Maka ilmu hadis ini sangat luas. Ada disebut ilmu dirayah hadis, ada ilmu riwayah hadis. Maka sering kita dengar sanadnya dari mana. Sering kita dengar hadis ini hadis sahih atau hadis palsu atau hadis qudsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu para pemirsa jangan mudah menghakimi orang lain kalau hanya dengan melihat satu hadis. Karena hadis ini banyak pendapat, kitab-kitab Al-Muwatta misalnya karya Imam Malik, dan banyak sekali kitab-kitab hadis, bahkan ribuan, bahkan ratusan hadis. Dulu orang yang hafal Al-Quran itu disebut qori. Orang yang hafal hadis, banyak hadis disebut dengan huffaz atau hafiz. Maka kita sering mendengar istilah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hafiz atau Al-Hafiz Ibnu Hajar misalnya. Berarti beliau hafal Al-Quran dan beliau juga hafal 300 ribu hadis. Baru disebut hafiz. Tapi sekarang kita mengalami sesuatu yang berubah. Hafiz menurut kita sekarang itu adalah yang hafal Al-Quran 30 juz. Padahal sesungguhnya dulu disebut qori. Tapi sekarang hafiz sudah melebar, mempersempit ruangnya seperti tadi. Hafal Quran disebut hafiz. Nah, banyak sekali ulama-ulama hafiz yang kita kenal. Dan mereka meriwayatkan hadis. Dan imam-imam mazhab adalah termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, pengenalan hadis ini penting dalam perspektif kita. Agar kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kita tidak mudah menghukum, memvonis orang lain. Hanya cuma membaca satu hadis saja. Istimbat hukum di dalam hadis pun begitu bervariasi. Para ahli-ahli fikih, para ahli-ahli tafsir juga
memperlihatkan bagaimana hadis itu terjadi. Misal, satu hadis itu karena ada asal usulnya. Kalau Al-Quran turun itu disebut dengan asbabun nuzul. Tetapi kalau sebab-sebab keluarnya satu hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Oleh karena itu, kita harus memahami, paling tidak harus memiliki wawasan supaya tidak hanya menjadikan satu ayat Al-Quran dan satu hadis, tapi sudah menjustifikasi orang lain. Kita tidak hanya memahami satu hadis, tapi merasa diri sudah lebih paham. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, ketika kita berbicara tentang sholat tarawih, maka banyaklah hadis-hadis yang bercerita atau mengetengahkan bagaimana sholat tarawih itu di zaman Rasulullah dan zaman para sahabat. Maka inti daripada pertemuan kita sore hari ini adalah bahwa hanya dengan satu hadis kita tidak boleh menghakimi orang lain. Lebih baik kita membaca lebih luas lagi. Banyak hadis-hadis lain, termasuk kualitasnya, sanadnya, dan sebagainya. Sehingga kita bisa hidup bersama dan memahami apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pemirsa, selamat berbuka puasa. Semoga Allah menjadikan rahmat kepada kita semua. Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.